Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan kaifiyatu tadhhiris thawb min damil haid. Tata cara, kaifiyah, bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu thawb, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai atau tentang darah haid yang mengenai pakaian. Beliau mengatakan tahuttuhu, hendaknya dia, seorang wanita tersebut, hendaknya dia mengeriknya atau menggosoknya agar hilang darahnya. Summa taqrusuhu bil ma'i, kemudian setelah dikerik maka dia hendaknya menggosoknya dengan air atau menguceknya dengan air. Summa tandahuhu, kemudian setelah digosok dengan air maka kemudian dibilas. Kemudian disiram dengan menggunakan air. Tsumma tusalli fihi, kemudian setelah itu wanita tersebut boleh menggunakan pakaian itu untuk sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah terjemahannya secara globalnya. Adapun pembicaraan mengenai hadis ini ada dalam beberapa bagian pembahasan atau sisi pembahasan. Yang pertama, ucapan Al-Hafidh wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dan aku juga meriwayatkan dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Adapun Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau adalah di antara sahabiyah, sahabat dari kalangan wanita. Beliau masuk Islam termasuk di antara orang yang terdahulu masuk Islam. Yaitu di mana? Di Makkah ketika itu. Setelah didahului oleh 17 orang yang terdahulu masuk Islam, maka beliau menyusul orang ke-18. 17 sahabat masuk Islam, kemudian beliau mengikutinya. Ya, menurut pendapat sebagian ahli tarikh. Jadi 17 orang masuk Islam, kemudian disusul oleh beliau, Asma radhiyallahu anha. Kemudian beliau dinikahi oleh Az-Zubair
ibnul Awwam. Az-Zubair ibnul Awwam. Az-Zubair ibnul Awwam adalah salah seorang di antara 10 orang yang dipersaksikan sebagai ahli surga. Az-Zubair ibnul Awwam. Awam di sini ya, bukan awam. Ya, makanya di antara awamnya seseorang adalah mengatakan awam dengan awam. Berarti awam dia. Ya. Orang awam keliru. Awam. Nah, tasydid di mana? Bukan di huruf apanya? Oh, awam di huruf wawunya, keliru. Kalau ini adalah awam. Ya, Az-Zubair ibnil Awwam. Salah seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Kemudian beliau Asma ini hijrah ke Madinah dalam keadaan sedang mengandung, sedang hamil. Ketika itu orang-orang Yahudi menakut-nakuti, akan kami sihir ya wanita-wanita kalian yang sedang hamil sehingga tidak akan bisa melahirkan di Madinah. Diancam oleh orang-orang Yahudi. Ketika itu Asma bintu Abi Bakar sedang mengandung Abdullah ibnu Zubair. Ya, sedang mengandung Abdullah ibnu Zubair yang dengannya Aisyah berkunyah. Keponakan Aisyah, Abdullah ibnu Zubair. Ketika itu pada saat Nabi SAW dan ayahnya itu Abu Bakar ingin hijrah, maka beliau Asma ini membuatkan makanan. Ya. Membuatkan makanan. Yang kisahnya bahwasannya disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dengan sanadnya dari Asma. Asma mengatakan, "Sana'tu sufratan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku ketika itu membuat sufrah. Sufrah maknanya adalah makanan yang digunakan sebagai bekal musafir. Namanya sufrah. Tetapi terkadang sufrah ini dimutlakan untuk tempat yang terbuat dari kulit yang di dalamnya disimpan bekal safar. Terkadang dimutlakan untuk tempatnya. Tapi terkadang dikatakan sebagai makanannya, sufrah, bekal safar. Aku pernah membuatkan bekal safar untuk Nabi SAW. Fi baiti Abi Bakar. Ya. Fi baiti Abi Bakar. Di rumahnya Abu Bakar. Hina arada an yuhajira ilal Madinah. Ketika beliau ingin hijrah ke Madinah. Kata Asma, falam najid li sufratihi wala li siqaihi ma narbituhuma bihi. Maka kami tidak mendapatkan untuk tempat bekal safar untuk Rasulullah SAW, demikian juga tempat minumnya. Tidak mendapatkan pengikat, ya, pengikat tempat keduanya, tempat makanan dan tempat minumannya. Aku tidak mendapati sesuatu untuk mengikat tempat makanan dan tempat minumannya. Fakultu li Abi Bakar. Maka aku berkata kepada ayahku, itu Abu Bakar, wallahi ma ajidu syai'an arbituhu bihi illa nitaqi. Demi Allah, aku tidak mempunyai, ya, tidak mendapatkan suatu pun yang bisa digunakan untuk mengikat keduanya kecuali ikat pinggangku ini, selendangku ini. Tidak mendapatkan tali. Qala, maka Abu Bakar mengatakan, fasyukkihi isnain. Belahlah ikat pinggangmu itu menjadi 2 bagian. Farbiti biwahidin minhuma as-siqa wa bil akhar as-sufra. Maka yang separuh digunakan untuk mengikat tempat makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu digunakan untuk mengikat tempat minumnya. Fa fa'altu, maka aku pun melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahku. Falidhalika summiyat dzatan nitaqain. Maka sejak saat itu Asma dijuluki sebagai seorang yang memiliki 2
ikat pinggang atau 2 selendang. Pemilik 2 ikat pinggang. Ini julukan buat Asma bintu Abi Bakar. Qala al-Hafidz, ketika mengomentari kisah ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa sanaduhu sahihun, sanadnya sahih. Nanti ada riwayat yang semisal, tapi yang satu bukan digunakan untuk mengikat tempat minumannya. Yang satu digunakan untuk mengikat kepalanya. Tapi ini riwayat yang sahih adalah riwayat yang ini. Yang satu digunakan untuk mengikat tempat makanan, yang satu digunakan untuk mengikat tempat minuman. Jadi ini sebelum beliau hijrah, ya. Kemudian setelah hijrah, maka lahirlah bayi pertama, ya. Setelah Nabi SAW dan Abu Bakar hijrah, bayi pertama yang lahir, yaitu anak beliau Abdullah bin Zubair. Tidak terbukti ucapan orang-orang Yahudi yang katanya akan menyihir orang-orang atau para wanita yang sedang mengandung sehingga tidak mungkin bisa melahirkan. Ternyata lahir nih Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ternyata lahir. Bahkan beliau menjadi salah seorang khalifah. Salah seorang khalifah. Nanti khalifah di Hijaz, ya. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang dijuluki sebagai Al-Abadilah Al-Arba'ah. Pemilik nama Abdullah yang 4. Karena di antara sahabat Nabi ratusan yang namanya Abdullah. Tetapi ketika dimutlakan Al-Abadilah, para pemilik nama Abdullah, maka digunakan untuk 4 orang. Sahabat muda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang terakhir ini, Abdullah bin Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan beliau adalah, ya, seorang yang sangat kuat ibadahnya. Enggak, beliau ketika sholat di depan Ka'bah, dikatakan ada burung yang hinggap di kepala beliau. Saking khusyuknya, burung itu tidak terbang. Saking tenangnya di dalam sholatnya. Ya, ini Abdullah bin Zubair. Adapun Asma, beliau berumur panjang. Asma termasuk sahabat yang berumur panjang. Umurnya mencapai 100 tahun. Ya. Ketika usianya telah mencapai 100 tahun, maka ketika itu Asma telah mengalami kebutaan, buta. Akan tetapi giginya masih utuh. 100 tahun matanya buta. Giginya masih utuh dan akalnya belum berubah. Akalnya belum berubah. Makanya ketika anaknya dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu yang memenggal kepala Abdullah bin Zubair. Ya, sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, terjadi perselisihan antara 2 khalifah. Ketika ada 2 khalifah, yang satu harus entah mundur, turun dari jabatannya, atau harus dibunuh atau diperangi. Ketika itu di Syam, yang menjadi khalifah adalah tabi'in. Tokoh dari kalangan tabi'in, Abdul Malik bin Marwan, seorang ahli fikih. Di Hijaz, seorang sahabat, Abdullah bin Zubair, berselisih. Ya. Intinya, Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, dipenggal kepalanya, didatangkan kepada Asma. Didatangkan kepada Asma. Dan Asma tidak merasa heran, karena Asma mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut bahwasannya akan muncul dari Bani Thaqifah 2 orang. Yang satu pendusta besar, yang satu penumpah darah. Adapun pendusta besar telah kita dapati. Itu seorang yang mengaku sebagai Nabi. Ya. Namanya siapa? Hah? Siapa? Bukan. Dari Bani Thaqifah. Hah? Ya, namanya adalah Mukhtar Ats-Tsaqafi. Ya. Masya Allah. Mumtaz nih hafalannya. Ya. 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 Seorang pendusta dari Bani Thaqifah. Dia mengaku sebagai Nabi. Ya. Mukhtar Ats-Tsaqafi.
Adapun penumpah darah maka engkau, yaitu Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Beriringan dengan kefasikannya, jasanya juga banyak. Ya, sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Berarti di sini Asma mempunyai julukan Dzatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang, pemilik dua selendang. Ya. Ini adalah gelar atau laqab yang diberikan kepada beliau radhiyallahu anha. Adapun usia beliau 10 tahun lebih tua dari Aisyah. 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Berarti kakak dari Aisyah. Tapi beda ibu. Kemudian beliau wafat itu kurang lebih sebulan setelah anaknya wafat. Jadi Abdullah bin Zubair wafat, sebulan berikutnya beliau menyusul. Ya. Kemudian beliau dikaruniai beberapa anak. Di antaranya adalah seorang tabi'in yang mulia. Kalau tadi siapa? Seorang sahabat juga anaknya, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Beliau juga punya seorang anak. Ya. Namanya adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Adiknya seorang tabi'in, kakaknya seorang sahabat. Urwah bin Zubair, seorang di antara 7 ahli fikih Madinah. Salah seorang di antara 7 ahli fikih Madinah, Urwah bin Zubair. Beliau banyak sekali mendapatkan ilmu dari bibinya, itu dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika terjadi kesalahpahaman di dalam memaknai ayat, maka beliau bertanya kepada bibinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena wanita yang paling faqih, Aisyah. Ya, ahli fikih di kalangan wanita dan ahli hadis. Kemudian dikatakan oleh Hisham ibn Urwah, berarti apanya Asma ini? Cucunya. Hisham ibn Urwah mengatakan, ya, meriwayatkan dari ayahnya, itu Urwah ibn Zubair. Tadi dikatakan, balagot Asma mi'ata sanah. Jadi Asma umurnya sampai 100 tahun. Tadi dikatakan, walam yaskut laha sinnun, giginya masih utuh. Walam yungkar laha aqlun, akalnya masih sama, belum berubah. Hanya matanya saja yang telah buta. Ya. Hanya matanya saja yang telah buta. Maka beliau wafat pada tahun berapa? 73 Hijriah. Ya. Sebulan setelah wafatnya putra beliau radhiyallahu anha. Ini adalah sedikit, ya, biografi dari Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Banyak, ya, di antara manaqib, ya, keutamaan Asma banyak. Beliau mengikuti perang, ya, bersama suaminya, di antara perang Yarmuk dan lain-lain. Ya, beliau ikut berperang. Tapi kita cukupkan sedikit saja. Ya, di antaranya beliau mempunyai kemahiran di dalam menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi, belajar dari ayahnya, Abu Bakar. Menafsirkan mimpi dengan dalil, ya, bukan dengan angan-angan kosong. Ya, dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Yang nanti di antara tabi'in banyak yang mewarisi. Ya, di antaranya adalah Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Sirin, ahli tafsir mimpi. Jamaah rahiminillah wa iyyakum, ini berkaitan dengan rawi dari hadis ini, yaitu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Adapun berkaitan dengan takhrij hadisnya, asal hadisnya, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih, dari seorang sahabat. Maka disebut sebagai muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Wudu, di dalam kitab wudu. Jadi kitab pembahasan ini ada di dalam kitab wudu, di dalam Sahih Bukhari. Babnya adalah ghuslud dam, bab mencuci darah.
Oleh Imam Al-Bukhari dibawakan di dalam kitab wudu, di dalam bab mencuci darah. Kitab wudu, tapi babnya mencuci darah. Sebagaimana kitab wudu isinya hadis tentang anjing. Imam Al-Bukhari. Ini kitab wudu isinya hadis tentang mencuci darah. Demikian juga Imam Al-Bukhari juga membawakan hadis ini di dalam Kitabul Haid, kitab haid. Ya, bab ghuslu damil mahid, ya, mencuci darah wanita yang terkena haid. Adapun yang pertama tadi lebih umum, ya, di dalam bab mencuci darah. Mencuci darah kan lebih umum. Umum kan mencuci darah, bisa darah haid atau darah yang lainnya. Adapun yang kedua lebih khusus lagi, bab mencuci darah haid. Ini lebih khusus lagi. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab apa? Oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Syarah beliau Fathul Bari bi syarahi Sahihil Bukhari. Ya. Di antara syarah terbaik untuk Sahih Bukhari. Bukan paling panjang, tapi syarah yang sedang. Yang lebih panjang banyak. Yang lebih panjang masih banyak lagi. Jadi Fathul Bari bukan paling panjang syarahnya, syarah sedang saja. Tapi paling banyak dipelajari atau diambil manfaatnya oleh para ulama. Ya. Jadi syarahnya antara sedang dan agak panjang saja. Jadi maksimal agak panjang. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, ya, di dalam kitab At-Thaharah. Di dalam kitab At-Thaharah tidak ada babnya, tapi Muslim tidak ada babnya, hanya dalam kitab saja, ya, kitab Thaharah. Keduanya meriwayatkan dari satu jalur, ya, dari jalur Fatimah bintil Mundhir, kemudian dari neneknya. Siapa neneknya Fatimah bintil Mundhir? Asma radhiyallahu anha. Itu nenek dari Fatimah bintul Mundhir. Kan umurnya panjang Asma. Cucunya meriwayatkan dari beliau. Kemudian ditulis oleh para imam setelahnya. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jelas sahihnya. Ya. Karena hadis yang paling sahih urutannya apa? Riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ya, Bukhari dan Muslim. Kalau mereka berdua bersepakat, maka hadisnya sangat kuat. Hadisnya sangat kuat. Kalau tidak bersepakat, maka terkadang riwayat Imam Al-Bukhari lebih kuat, terkadang Imam Muslim. Terkadang Imam Muslim, ya. Karena dari sisi makna, meskipun Imam Al-Bukhari lebih ketat, tapi terkadang Imam Muslim lebih sahih riwayatnya. Dalam beberapa hadis, bukan secara umumnya. Kalau secara umumnya jelas Imam Al-Bukhari lebih sahih. Ya, Imam Al-Bukhari lebih sahih. Karena terkadang dalam beberapa riwayat nanti ada hadis riwayatnya terbalik. Ada hadis riwayatnya terbalik, hadis munqalib. Ini banyak. Hadis riwayat terbalik itu banyak. Misalkan harusnya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Seorang yang bersedekah atau berinfak. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, tidak tahu tangan kirinya. Tapi dalam sebagian riwayat yang sahih secara sanad, tangan kiri bersedekah, tangan kanan tidak mengetahuinya. Berarti kebalik ini riwayatnya, walaupun sanadnya sahih. Ini hadis munqalib. Nanti contohnya adalah hadis menurunkan lutut dulu atau tangan dulu. Sebagian mengatakan, di antara Imam Ibnu Qayyim, lafaz depannya udah benar. Jangan kalian, ya, turun sujud sebagaimana, ya, turunnya unta. Ini sahih bagian depannya, bagian belakangnya diperselisihkan. Kalau ngikutin alur riwayat Abu Hurairah, hendaknya meletakkan tangan sebelum lutut. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebalik ini riwayatnya. Harusnya riwayatnya apa? Hendaknya meletakkan lutut dulu, baru tangan.
Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Cuma dibantah lagi oleh beberapa ulama, ya, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi ini panjang lebar dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang membawakan, ya, beberapa riwayat kemudian argumen yang menunjukkan kuatnya riwayat bahwasanya yang lebih kuat adalah menurunkan lutut dulu sebelum tangan. Kemudian Syekh Al-Albani dalam Sifat Salat Nabi mengatakan, Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad memanjangkan nafasnya, artinya membahasnya panjang lebar, yaitu membela pendapat lutut dulu baru tangan. Maka saya dalam kitab Sifat Salat Nabi kebalikannya, saya panjangkan pembahasan yang lebih kuat tangan dulu daripada lutut. Jadi kebalikannya. Ya, para ulama di dalam membahas suatu permasalahan, ya, tidak tanggung-tanggung, ya, secara detail, ya, secara tuntas. Tapi Imam Ibnul Qayyim di sini, ya, menggabungkan antara riwayat secara sanad, kemudian riwayatnya, kemudian melihat ontanya langsung. Jadi melihat gerakan onta. Ini pembahasan insya Allah akan kita bahas di bab sifat sholat. Insya Allah pembahasan yang cukup menarik nanti dari dua, ya, pendapat ini. Mana yang lebih kuat? Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan kita bisa sampai kepada pembahasan itu. Insya Allah Ta'ala. Jamaah rahimahillah wa iyyakum. Ya, tadi sampai mana? Hadis kebalik, ya. Ini penyakitnya seperti ini. Ketika bahas suatu permasalahan bisa nyantol kemana-mana. Jamaah rahimahillah wa iyyakum, ya. Ucapan Asma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda tentang darah haid. Ya, darah haid itu darah kebiasaan, ya, damun tabi'iyun, yang dialami oleh wanita yang telah mencapai usia balik, yang ketika itu siap untuk bukan siap untuk menikah, siap untuk mengandung, sudah bisa hamil ketika sudah balik, ya. Jadi keluar pada waktu-waktu yang telah diketahui. Jadi nanti pembahasan haid detailnya insya Allah di bab tentang haid, ya, akan ada insya Allah pembahasannya secara lengkapnya. Yang jelas darah haid adalah darah kebiasaan wanita, ya. Jadi darah haid adalah darah kebiasaan wanita yang ada sifat khusus, ya, dari warna darahnya, aromanya, kapan keluarnya, itu nanti ada sifat-sifat khusus, ya. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan tentang haid. Kemudian ucapan Nabi SAW, tahuttuhu, hendaknya si wanita ini itu mengeriknya, ya, hendaknya mengeriknya. Jadi dibuang dulu tuh sebelum dicuci, ya. Misalkan dikerik dengan menggunakan kuku atau digosok dengan menggunakan batang kayu, ya, ujungnya, atau dengan apa? Batu. Ya, kalau dulu seperti itu. Untuk dihilangkan, ya, diringankan dulu biar lebih gampang nanti ketika dicuci, dibuang, ya, bagian darah tersebut, ya. Baik yang telah mengering, ya, telah mengering tentunya, ya, telah mengering maka dikerik. Kemudian setelah itu baru digosok sambil dicelupkan ke dalam air. Maka fungsi dikerik ini itu untuk memudahkan biar ketika digosok itu mudah lunturnya. Jadi kembali ke semula. Walaupun terkadang masih ada warnanya, tapi nanti dimaafkan pada hadis setelah hadis ini insya Allah. Ya, hadis setelah hadis ini. Jadi masih ada athar, ya, bekas warnanya itu masih ada, tapi udah digosok. Itu dimaafkan. Itu termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian ucapan Nabi SAW, "Tsumma taqrusuhu bil ma." Setelah
dikerik kemudian dikucek dengan air, ya. Setelah dikerik kemudian dikucek atau digosok dengan air, ya. Setelah dikerik baru dimasukkan ke dalam bencana ataupun disiram dengan air kemudian dikucek dengan air. Dikucek dulu bagian yang kena darahnya. Kemudian setelah itu, setelah hilang, ya, setelah luntur warnanya, baru disiram. Summa tanduhu, kemudian disiram. Jadi tadi dikatakan apa? An-nadah maknanya banyak, bisa memercikkan, bisa menyiram, bisa mencuci. Ya. Di sini makna tanduhu di sini maknanya adalah taghsiluhu. Wanita tersebut hendaknya mencucinya bil ma'i dengan air, ya. Karena ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya makna an-nadah di sini adalah maknanya adalah al-ghuslu, ya. Kanat ihdana tahidu. Ya, salah seorang di antara kami itu para wanita mengalami haid. Summa taqtarisu dam min thawbiha inda dhuhriha fatahsiluhu. Kemudian salah seorang di antara kami itu menggosok, ya, menggosok darah tersebut dari pakaiannya. Setelah suci tentunya. Setelah darah haid berhenti, berarti kan suci, ya. Kemudian setelah digosok, kemudian salah seorang di antara kami itu wanita tersebut mencucinya. Setelahnya wa tandahu ala sairihi. Bagian selain yang kena najis tersebut itu pun disiram, padahal tidak kena najis. Bagian yang kena najis dikerik kemudian dicuci. Bagian yang tidak terkena najis pun disiram dengan air, ya. Tsumma tusalli fihi. Kemudian setelah itu digunakanlah pakaian tersebut untuk salat. Ya. Kemudian digunakanlah pakaian tersebut untuk salat. Tetapi ada alasannya. Kenapa bagian, ya, bagian yang tidak terkena darah tersebut kok kenapa ikut disiram? Nah, maka dijelaskan di dalam syarah dikatakan fa haditsu Aisyah, hadis Aisyah yang tadi diterangkan salah seorang di antara kami itu haid, dikatakan hadis Aisyah ini menafsirkan hadis Asma. Yang dimaksud dengan an-nadah itu bukan menyiram, apalagi cuma memerciki, tapi nadah di sini maknanya adalah mencuci. Ya, maknanya banyak. Kan tadi dikatakan di sini dikatakan wa tandahu. Maknanya adalah wa taghsilu, dan dia mencucinya, ya. Adapun kenapa bagian yang di sekelilingnya yang tidak terkena darah haid kenapa ikut disiram juga? Pertama adalah dikatakan wa innama, ya, fa'alat dzalika litatibi nafsiha. Biar artinya tenang, biar tenang, ya, li'annaha lam tumdah ala makanin fihi dam, ya, wa innama wasalatuhu wan nadhu ala makanin la dama fihi daf'an lil waswasah. Dari perbuatan ini, ya, menunjukkan bahwasannya wanita tersebut mencuci atau menyiram bagian yang tidak terkena darah haid dalam rangka agar hatinya tenang dan untuk apa? Daf'an lil waswasah. Untuk apa? Ya, untuk menghilangkan waswas. Biar nggak waswas. Dan ini pernah dilakukan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Biar lebih yakin, lebih tenang hatinya. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ditanya oleh seorang laki-laki, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, punya Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, bagaimana kalau aku kencing, tetapi aku merasa ada sesuatu yang keluar? Ini gitu. Kan kemarin kita bahas, ada beberapa jenis air selain mani. Ada wadi, ada madi, ada apa? Satu lagi? Baul. Ya kan? Baul itu kencing. Baul, wadi, madi, mani. Ya. Mani diperselisihkan suci atau najis. Adapun yang lainnya, ya, disepakati najisnya. Ditanya,
Wahai Imam Ahmad, saya merasa ada sesuatu yang keluar. Bagaimana ya, wahai Imam? Maka Imam Ahmad, ya, ambil ya seciduk apa namanya? Segenggam, susah banget ngomong itu. Segenggam air, kemudian siramkan kepada pakaian atau celanamu. Jadi ketika kamu lihat basah celananya, ini tadi tangan saya yang menyiram. Ya. Dalam rangka apa? Daf'an lil waswasah. Ya. Untuk menghilangkan apa? Was-was. Ya. Dalam rangka menghilangkan was-was. Ini adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan apa? Makna per kalimat atau per kata. Ada pun beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini sangat banyak nih pelajarannya. Lihat jam dulu. Ya, pelajaran yang pertama di sini, al-hadisu dalilun ala anna damal haid najisun yajibu waslu qalilihi wa kathirihi. Ya, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya darah haid itu najis, ya, maka wajib mencucinya. Baik itu sedikit maupun banyak. Sedikitnya maupun banyaknya harus dicuci. Wa najasatuhu mujma'un 'alaiha. Kenajisan darah haid ini adalah sesuatu yang diijmakan. Ijma tentang najisnya. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan mencucinya, ya, dari pakaian yang terkena darah tersebut sebelum digunakan untuk apa? Sebelum digunakan untuk sholat. Ya. Karena sholat tidak boleh, ya, memakai pakaian yang ada najisnya. Bahkan Nabi SAW pernah memakai sendal. Di bawahnya ada kotoran, najis. Tapi Nabi SAW tidak mengetahuinya. Kemudian dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa di bawahnya ada najis. Maka Nabi melepas sendalnya. Artinya tidak boleh, ya, menggunakan pakaian yang ada najisnya, ya, dalam keadaan dia melakukan sholat. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, darurat itu pembahasan lain. Ini normalnya. Ya. Kemudian di sini ada komentar dari Imam Ibnu Battal. Ya. Imam Ibnu Battal. Pernah mendengar Imam Ibnu Battal? Hah? Ini perlu dikenalkan ini. Biar kenal para ulama. Imam Ibnu Battal itu adalah salah seorang di antara ulama dari kalangan Malikiyah, mazhab Malik. Beliau adalah termasuk di antara pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Malikiyah adalah kalangan yang paling banyak mensyarah hadis sebelum Syafi'iyah. Di antara Imam Ibnu Battal Al-Maliki. Maka banyak dinukil ini pendapat-pendapat Imam Ibnu Battal di dalam Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karena lebih dulu, termasuk di antara syarah yang terdahulu, syarah yang awal. Kalau Ibnu Hajar mutakhirin. Ya. Abad ke-8 dan 9, antara abad ke-8 dan 9 Ibnu Hajar. Kalau beliau masih abad ke-4. Ya, Imam Ibnu Battal Al-Maliki. Tapi gaya syarah beliau di dalam syarah Bukhari, ya, di dalam syarah Bukhari beliau adalah beliau menjelaskan makna hadis, kemudian pendekatan dengan fikih Maliki. Ya, pendekatan dengan fikih Maliki. Ini suatu yang kalau dikatakan suatu yang, ya, menakjubkan. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam ahli hadis. Ya. Madzhab Hambali berarti imamnya seorang ahli hadis. Tetapi para pensyarah hadis itu kebanyakan dari selain madzhab Hambali. Pensyarah hadis yang paling banyak adalah dari madzhab Syafi'i, yang kedua dari madzhab Maliki, yang ketiga dari madzhab Hanafi. Yang paling sedikit mensyarah hadis adalah madzhab Hambali. Ini muskilah nih. Ya. Paling sedikit adalah dari madzhab Hambali. Yang paling banyak Syafi'i sama Malikiyah. Hampir seluruh kitab hadis habis semuanya oleh Syafi'i sama Malikiyah. Hambali sedikit sekali. Beberapa saja. Yang antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarah Sahih Bukhari baru sampai bab janaiz. Keburu meninggal, enggak selesai. Mensyarah hadis Arba'in plus 8, 50 hadis. Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Jami'ul Ulum wal Hikam.
fi syarhi khamsina haditsan min jawami'il kalim. Itu 50 hadis. Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Musarah Sunan At-Tirmidzi. Itu pun dimakan tikus. Tinggal satu bagian kitab pakaian, kitab libas. Yang lainnya dimakan tikus. Satu bagian kitab libas dan kitab Ilal Tirmidzi. Itu Hambali. Sedikit sekali mensyarah hadis. Walaupun Syafi'iyah nggak kehitung puluhan. Malikiyah juga nggak kehitung. Hanafiyah juga banyak. Di antara syarah Sahih Bukhari terbaik karya siapa? Karya Imam Al-Hafidh Badruddin Al-Aini. Kitab beliau adalah Umdatul Qari. Beliau mazhabnya Hanafi. Umdatul Qari. Banyak mengkritik Al-Habib Ibnu Hajar. Ya, diluruskan kekeliruan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dikritik oleh Imam Al-Aini, Al-Hafidh Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Belum Mushkil Athar, ya. Mushkilil Athar karya At-Tahawi. Belum Ma'anil Athar. Belum kitab As-Sair Al-Akbar, Sairul Akbar. Itu juga kitab hadis. Hanafi. Apalagi Imam Al-Hafidh Az-Zailai Al-Hanafi mentakhris hadis-hadis di dalam kitab Al-Hidayah. Kitab Al-Hidayah, hadisnya ditakhris oleh Al-Hafidh Az-Zailai. Hanafi. Ini Hambali mana? Nggak ada Hambali. Hambali nggak mensarah hadis, kecuali bisa dihitung dengan jari. Padahal imamnya Imam Al-Hadis. Makanya seluruh cabang ilmu itu dikuasai oleh Syafi'iyah, kalau kita mau jujur. Tidak ada satupun cabang ilmu kecuali Syafi'iyah pasti mensyarah, pasti menulis. Tidak ada satupun cabang ilmu di dalam Islam ini kecuali Syafi'iyah pasti menulisnya. Demikian juga Malikiyah menulisnya. Adapun Hambali banyak yang nggak ketulis. Contohnya gini, kitab tentang Ahkamul Quran. Syafi'iyah nggak kehitung banyaknya. Malikiyah juga nggak kehitung. Ahkamul Quran karya Al-Qurtubi, Ahkamul Quran karya Imam Ibnul Arabi. Ada beberapa jenis, yang ringkas, yang sedang, yang panjang lebar. Malikiyah. Syafi'iyah, Ahkamul Quran Al-Baihaqi, Ahkamul Quran Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Ahkamul Quran yang lainnya dari kalangan Syafi'iyah. Hanafi juga banyak. Ya. Ahkamul Quran karya Imam At-Tahawi. Ahkamul Quran karya Imam Al-Jassos, ya, Al-Jassos. Nah, dengar namanya, Al-Jassos. Ini luar biasa ulama-ulama besar. Imam Al-Jassos. Jassos artinya apa? Ya, tukang ngecor kan gitu. Al-Jassos tukang ngecor. Ya, Al-Lalaka'i, ya, tukang sendal. Apa lagi? As-Sa'ati, Al-Imam As-Sa'ati, tukang jam. Ya, An-Najjar, tukang kayu. Gelarnya luar biasa nih para ulama. Tukang ngecor, tukang sendal, tukang kayu. Ulama besar semua. Ya, harus dikenalkan ini. Ya, Ibnu Najjar Al-Futuhi. Ulama mazhab Hambali, ya, Al-Qadi, ya, Ibnu Najjar Al-Futuhi. Ahli akidah, Al-Imam Hibatullah Al-Lalaka'i, yang benar pakai fathah semua, ya, bukan kita nyebutnya Al-Lalika'i, yang betul Al-Lalaka'i. Syafi'iyah, ahli akidah. Banyak sekali. Nah, di dalam mazhab Hambali tidak ada kitab Ahkamul Quran. Dalam mazhab Hambali tidak ada Ahkamul Quran. Adapun pernah dikarang beberapa, ya, beberapa jilid oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, itu pun hilang kitabnya. Al-Qadhi Abu Ya'la, hilang kitabnya. Kemudian sebagian Ahkamul Quran oleh Abul Khattab Al-Kalwadani, Mahfud Al-Kalwadani, ya, murid dari Al-Qadhi Abu Ya'la. Itu pun cuma beberapa bagian saja. Kemudian sedikit usaha dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Itu pun di kitab Taisirul Karimir Rahman. Nggak semuanya Ahkamul Quran, tapi umum. Atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu pun umum. Makanya sebagian para peneliti kontemporer, diantaranya adalah Syekh Abdullah Al-Minqabu, ya, dari Minangkabawi itu, keturunan dari Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi. Ya udah tinggal di Saudi, ya, Abdullah Al-Minqabu, ya, sebutannya. Masih muda.
Beliau peneliti dalam mazhab Hambali. Beliau mengeluarkan, ya, beliau menulis kitab berkaitan dengan ahkamul Quran dari kitab Al-Mubdi, dari kitab fikih. Fikih dalilnya terkadang Al-Quran, terkadang sunnah. Dari ahkam, dalil dari Al-Quran, maka dikeluarkan oleh Syekh Abdullah Al-Minkabo. Baru 1 jilid. Itu pun cuma beberapa bagian saja. Ya usaha yang patut kita syukuri. Jadi hampir-hampir tidak mempunyai kitab ahkamul Quran. Kita lihat Imam Ibnul Arabi. Ya, Imam Ibnul Arabi, ahkamul Qurannya luar biasa. Al-Maliki beliau, Al-Qadi, salah seorang di antara hufad, para penghafal ya di daerah Andalus ketika itu. Luar biasa ahkamul Qur'annya. Sampai ada sebagian itu dosen Malikiyah juga itu. Seorang masyayikh kita, Syekh Muhammad Al-Hasan Waladu Ahmad dari Mauritania, Ashinkiti, itu menasihatkan ya kepada para ya tulabnya, jika ingin mengetahui khilaf yang dalam, kemudian dengan dalil-dalilnya, kemudian ya kaidah usulnya, kemudian istidlal dari masing-masing madhab, maka hendaknya mempelajari kitab-kitabnya Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, jangan ketukar, nanti ada Ibnu Arabi. Naudzubillah kalau baca kitanya Ibnu Arabi, nanti ada tasawuf ekstrim nanti. Ibnu tanpa alif lam, Arabi itu dikafirkan oleh sekitar 70 ulama. Ibnu Arabi, tokoh ekstrim dari tasawuf. Adapun yang ahli fikih, ahli hadis adalah Al-Hafidh Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Itu kitabnya luar biasa. Ya. Tidak mengapa, sedikit-sedikit membahas tentang ulama. Enggak selesai dilanjutkan bukan depan. Ya. Jadi ini ada sesuatu yang menakjubkan. Hambali tidak ada, bukan tidak ada, hampir-hampir ya, hampir-hampir tidak ada ahkamul Quran, hampir-hampir tidak ada syarah hadis. Padahal imamnya ahli hadis, ahli Quran. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan musnad kurang lebih berapa? 40.000 hadis. Ya, di dalam musnad. Dan beliau meriwayatkan hadis di dalam tafsir 30.000 juga. Imam Ahmad bin Hambal, hadis tentang tafsir 30.000. Hadis musnad juga 30 sampai 40.000 hadis. Tetapi para pengikutnya nggak menulis ahkamul Quran. Ya, para pengikutnya nggak nulis kitab ahkamul Quran. Jadi tadi Syekh mewasiatkan pelajari kitab-kitabnya Imam Ibnul Arabi dan kitabnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Tapi ini ada tanda kutipnya Ibnu Hazm. Bagi yang pemula jangan baca Ibnu Hazm, nanti musibah. Ya, bisa terpengaruh dengan bahasanya. Ya, bagi yang telah memiliki ya kesakapan di dalam memahami kitab-kitab para ulama, maka membaca Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm itu luar biasa bagusnya. Luar biasa bagusnya, tapi bagi yang pemula jangan, nanti jadi kasar. Kebawa karakter dari penulisnya, ya. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya. Al-Zahiri. Imam Ibnu Hazm, luar biasa, bagus kitabnya. Dan kitab beliau juga banyak yang dibakar, sekitar 400 jilid. Itu yang dilihat oleh anaknya. Ayahku memiliki kitab di rumah, 400 jilid. Tapi hampir semuanya hilang. Tinggal yang sampai beberapa kitab, antaranya Al-Muhalla bil Athar. Al-Muhalla bil Athar. Syarah Al-Mujalla bil Ikhtisar. Ringkasan, tapi udah 20 jilid katanya ringkasan. Ringkasan dari kitab Al-Hisol. Ya, jadi dua ulama ini kitabnya sangat bermanfaat. Ya. Kitabnya Imam Ibnul Arabi dan kitab Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Sebenarnya kalau dihalusin sedikit bagus bahasa beliau. Sastranya bagus. Buktinya beliau punya kitab, ya. Yang nama kitabnya apa? Kalung Merpati. Bagus itu isinya. Ya, rahimahullah taala. Jadi dikatakan tadi kembali ke Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal Al-Maliki mengatakan, mengomentari hadis ini, haditsu Asma aslun 'indal ulama fi ghuslin najasah
fi ghuslin najasat minats thiyab. Hadis Asma ini dijadikan dalil ya oleh para ulama tentang disyariatkannya mencuci najis yang menempel pada pakaian dari hadis ini. Ini nanti dikiaskan ke najis yang lainnya yang menempel pada pakaian. Ini kan darah. Ya. Wa qad istadalla bihil ulama'u ala najasatid dam. Dengan hadis ini para ulama berdalil bahwasannya darah itu adalah sesuatu yang najis. Qala Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan wa fi hadza dalilun ala anna damal haid najisun wa kadza kullu damin ghairihi. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya darah haid itu najis. Tadi dikatakan najisnya secara ijma. Demikian juga seluruh darah. Demikian juga seluruh darah. Maka dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Nanti ada khilaf sedikit. Tetapi ada nukilan ijma. Ya, selain darah haid pun ada nukilan ijma dari Imam Ahmad bin Hambal tentang najisnya. Walaupun sebagian kontemporer nanti mengingkari adanya ijma. Tapi kita bahas dulu bahwasanya darah haid itu ijma najisnya, darah haid. Ya, kata Imam Syafi'i, wa kadza kullu damin ghairihi. Demikian juga darah yang lainnya juga najis. Ya, darah sedikit najis enggak? Ya, najis juga, cuma bedanya kalau banyak tidak dimaafkan, kalau sedikit dimaafkan, tapi tetap najis. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um. Ya, setiap darah itu najis. Ya. Darah haid ijma, adapun darah yang lainnya juga najis. Ini Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Um. Adapun tadi Imam Ibnu Battal mengatakan di dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Battal Al-Maliki. Kemudian Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitab wudu, tadi kan dikatakan Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab wudu. Membawakan bab apa tadi? Bab ghuslid dam, bab mencuci darah. Maka dikatakan ya, di dalam Syarah Al-Kabir, Asy-Syarhul Kabir, ini banyak nyebut kitab ya. Pusing enggak nih? Enggak apa-apa ya, ada rekaman ini. Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitab wudu membawakan bab mencuci darah ya. Ini Imam Al-Bukhari di dalam kitab wudu. Kemudian disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Hadis ini disyarah panjang lebar. Kemudian di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, kitab Asy-Syarhul Kabir ini kitabnya Imam Ibnu Abi Umar. Jadi Asy-Syarhul Kabir ini jam berapa dulu? Lihat jam dulu. Kitab Asy-Syarhul Kabir itu adalah salah satu di antara syarah kitab Al-Muqni. Al-Muqni karya siapa? Karya Imam Muwaffaquddin Abdullah ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Qudamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili As-Salihi Al-Hambali. Lengkapnya gitu. Ya Imam Ibnu Qudamah memiliki kitab Al-Muqni. Ya. Enggak apa-apa belajar silsilah kitab Hambali. Imam Ibnu Qudamah mempunyai kitab Al-Muqni. Ini untuk level kalau kita katakan level SMP. Level SD-nya Al-Umdah. Umdatul Fiqih. Ya, satu pendapat saja. Umdatul Fiqih, satu pendapat dengan beberapa dalil. Jadi satu pendapat dalam mazhab Hambali dengan beberapa dalil untuk level SD-nya. Level SMP Al-Muqni, dua pendapat atau dua wajah di dalam mazhab Hambali tanpa dalil. Kalau tadi satu pendapat ada dalilnya, ini dua pendapat tanpa dalil. Jadi khilaf mazhab tanpa dalil. Tapi ini menjadi kitab yang paling top nanti Al-Muqni. Kemudian level berikutnya, level SMA ya. Kitab Al-Kafi. Dua pendapat dengan dalilnya, khilaf mazhab.
khilaf madhab. Kemudian level mahasiswanya, ya, level mahasiswanya kitab Al-Mughni. 2 pendapat plus madhab lain plus ya madhab salaf dan mazhab sahabat. Jadi khilafnya khilaf Ali, itu Al-Mughni. Jadi 4 kitab bertahap. Tapi yang populer nomor 2 ini Al-Mughni. Luar biasa Al-Mughni. Nah, kitab Al-Mughni ini banyak disyarah oleh para ulama. Di antaranya adalah oleh keponakan beliau sendiri, Imam Ibnu Abi Umar. Imam Ibnu Abi Umar, keponakan dari Imam Ibnu Qudamah. Kitab pamannya disyarah dengan menggunakan kitab pamannya. Kitab pamannya disyarah dengan menggunakan kitab pamannya. Maksudnya apa? Kitab Al-Mughni kan ada tertibnya. Disyarah sesuai tertib Al-Mughni, ngambil syarahnya dari Al-Mughni. Karena Al-Mughni itu tertibnya kayak mazhab Syafi'i. Al-Mughni itu tertibnya kayak mazhab Syafi'i. Adapun Al-Mughni versi Ibnu Qudamah. Jadi dia ambil syarah pamannya untuk mensyarah kitab pamannya. Jadilah Asy-Syarhul Kabir, ya. Asy-Syarhul Kabir. Kemudian Asy-Syarhul Kabir ini diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mensyarah kitab, meringkas kitab fikih Asy-Syarhul Kabir. Ini makanya sangat dusta dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan ulama fikih adalah ulama syaitan. Buktinya beliau meringkas Asy-Syarhul Kabir. Ya, meringkas Asy-Syarhul Kabir, kitab fikih. Dikiranya nggak mempunyai kitab fikih. Beliau mempunyai kitab fikih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meringkas kitab Asy-Syarhul Kabir. Nah, Asy-Syarhul Kabir. Beliau juga mempunyai kitab Ahkam, 5.000 hadis ahkam. 5.000 hadis tentang bab fikih. Jadi sangat dusta mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ulama fikih adalah ulama syaitan. Ini kedustaan yang nyata. Maka beliau mengatakan, ya, subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar dinisbatkan kepadaku. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ahli fikih. Ya, ahli fikih di dalam mazhab Hambali. Nah, Imam Ibnu Abi Umar, keponakan dari Muwafaquddin Ibnu Qudamah, ya belakangnya semuanya Ibnu Qudamah semua. Ini Ibnu Qudamah yang populer ada berapa? Ada 3. Ibnu Qudamah, Muwafaquddin, ya Syekhul Madhab. Ya, gelarnya Muwafaquddin. Kemudian Ibnu Abi Umar, gelarnya sebagai syarih, pensyarah. Itu keponakannya. Kemudian yang ketiga anaknya, jadi cucu ponakan gitu istilahnya. Najmuddin Ahmad bin Qudamah, penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, penulis kitab Mukhtasar suka ketukar ini. Dikiranya penulis Al-Mughni semua. Padahal paman, ponakan, anak dari ponakan. Kemudian Imam Ibnu Abi Umar ini keponakan dari Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah ini adalah seorang ulama yang biografinya belum pernah ada yang menyaingi panjangnya. Jadi belum pernah ada biografi ulama sepanjang biografi Imam Ibnu Abi Umar. Imam Adz-Dzahabi mengatakan biografinya adalah 150 jilid. 150 jilid membahas tentang keponakan Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah Ibnu Abi Umar, kata Imam Adz-Dzahabi. Makanya belum ada yang menyaingi. Ya. Biografi 150 jilid. Biografi terpanjang kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Imam Ibnu Abi Umar mengatakan di dalam Asy-Syarhul Kabir, wa yu'fa an yasirihi 'ala rajih min qauli ahli ilmi. Darah yang sedikit itu dimaafkan, ya menurut pendapat yang rajih dari 2 pendapat di kalangan ahli ilmu, ya. Kata Imam Ibnu Abi Umar. Demikian juga diterangkan oleh Imam Ibnu Muflih. Siapa Ibnu Muflih? Imam Ibnu Muflih, penulis kitab Al-Furu, ya. Al-Furu, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Kitab Al-Furu ini ada beberapa pendapat yang tidak muktamad. Kemudian disahihkan, ditashih oleh Imam Ali bin Sulaiman Al-Mardawi. Imam Al-Mardawi juga mengatakan yang semisal.
di dalam kitab Tashihul Furuq, ya. Tashihul Furuq. Najis yang sedikit itu dimaafkan. Adapun ya apa-apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan tubur, seperti apa contohnya? Ya. Keluar dari dua jalan, darah. Ya, beliau mengatakan seperti ini, ya. Adapun ya darah yang keluar ya dari lubang hidung, ya. Adapun darah yang keluar dari lubang hidung seperti apa? Darah mimisan. Keluar dari lubang hidung seperti darah mimisan. Demikian pula darah yang ada di sela-sela gigi. Kemudian darah yang diakibatkan karena luka, ya, luka di tubuh kan biasanya mengeluarkan darah, kena pisau atau kena panah. Dan yang semisalnya, berarti bukan darah apa ini? Berarti bukan darah yang sedikit tentunya ya. Ya, karena mimisan kan biasanya banyak darahnya itu. Maka di dalam madhab ada dua pendapat, ya. Yang pertama, dihukumi sebagai sesuatu yang najis karena darah, ya, bukan yang sedikit. Wajib dicuci, ya. Adapun yang sedikitnya maka tetap najis, hanya saja dimaafkan, ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Bahkan tadi dikatakan ada nukilan ijma lebih dari seorang ulama dinukil, ya, tentang atau mereka menukil ijma tentang najisnya darah. Siapa di antara ulama yang menukil najisnya darah? Umum ini ya. Kalau darah haid jelas, ini darah secara umum. Itu najis, itu ijma. Di antara yang menulis ijma adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, Al-Andalusi. Yang kedua Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, guru beliau. Guru dari Imam Ibnu Hazm. Yang ketiga adalah Imam Ibnu Rusdi, Imam Ibnu Rushdin Al-Maliki juga. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'i. Kemudian berikutnya adalah Imam Al-Aini di dalam madhab Hanafi. Dan selainnya, ya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Istidhkar, kemudian di dalam kitab Maratibil Ijma oleh Imam Ibnu Hazm. Banyak ulama lebih, ya, dari satu ulama yang menyatakan ijma tentang najisnya darah selain darah haid. Demikian juga Imam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Syarah Umdatul Fiqih, tadi kitab Ibnu Qudamah yang pertama, yang SD itu. Umdatul Fiqih itu disyarah oleh Imam Ibnu Taimiyah, baru sampai 5 jilid doang tapi. Ya. Imam Ibnu Taimiyah mensyarah kitab Al-Umdah karya Imam Ibnu Qudamah. Beliau menukil qaul atau perkataan dari Imam Ahmad, innahu, bahwasanya lam yakhtalif al-muslimuna fid dam, ai ala annahu najisun. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin tentang kenajisan darah. Ini nukilan dari Ibnu Taimiyah, menukil Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau mengatakan darah itu tidak najis, ya tentu bertentangan dengan para imam yang mulia tadi, ya. Ya, para pendekarnya semua itu dari kalangan Dhahiriyah, Malikiyah, Hanafiyah, kemudian imamnya madhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'iyah, Imam An-Nawawi dan seterusnya. Dalilnya, jumhur berdalil dengan satu ayat dalam surat Al-An'am ayat 145. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 145. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw
daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak aku peroleh, tidak aku dapati pada apa-apa yang diwahyukan padaku sesuatu yang haram dari makanan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali apabila makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Semuanya atau sesungguhnya daging babi tersebut adalah rijsun, kotor atau najis. Maka ar-rijsu sebagaimana telah sering kita bahas, dimutlakan menurut alam atau perkataan orang-orang Arab tentang makna ar-rijs. Itu dimutlakan untuk sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor itu disebut rijs. Ada kalanya memang kotor plus najis, ada kalanya hanya kotor tetapi tidak najis, menjijikan saja. Ada kalanya seperti itu. Ya. Adapun kalau dikatakan al-istiqdar asy'ari, kotor secara syar'i maksudnya apa? Ya najis, ya kan? Kotoran secara syar'i kan ada dua. Secara syar'i apa ada dua? Yang satu adalah hadas, yang kedua adalah najis. Ya, kotoran secara syar'i kalau nggak hadas berarti najis, bukan sekedar kotor biasa. Maka dikatakan sebagai an-najasah, najis. Maka makna rijsun di sini adalah maknanya dibawa ke makna syar'i. Ya, ketika ya bertemu ya antara makna secara lughah, secara bahasa, kemudian bertemu dengan makna syar'i, maka dibawa ke makna syar'i. Ini kan konteksnya pembahasan syar'i. Berarti rijsun di sini maknanya adalah najis, bukan sekedar kotor, bukan sekedar menjijikan. Menjijikan belum tentu najis, ya. Menjijikan belum tentu najis, tetapi karena konteksnya adalah konteks syar'i, maka makna rijsun di sini adalah maknanya adalah najis. Maka dikatakan sebagai al-haqiqah asy-syar'iyyah. Ya, bukan haqiqah al-lughawiyah. Haqiqah syar'i, makna syar'i. Haqiqah lughawiyah, makna lughah. Lughah umum, bisa kotor saja ataupun najis. Tapi kalau syar'i sudah pasti najisnya. Ya. Ini adalah pendapat pertama. Jumhur ulama bahkan ada nukilan ijma tentang najisnya darah selain darah haid. Kalau haid udah kita bahas. Selain darah haid. Selain darah haid adalah tetap najis. Yang banyak harus dicuci apabila mengenai pakaian atau selainnya. Yang sedikit najis tetapi dimaafkan. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, pendapat kedua tentang darah selain darah haid, bahwasanya darah itu adalah suci. Bahwasanya darah itu suci. Selain darah haid adalah suci. Ya, ada damil haid. Ya, annahu tahir. Selain darah haid itu suci. Pendapat ini dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, ulama kontemporer, bukan kontemporer ya, mutakhirin ya. Sesama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Imam Asy-Syaukani memilih pendapat sucinya darah selain darah haid. Ya. Demikian juga murid beliau dari India. Ya. Murid beliau dari India, seorang raja. Raja tapi ulama dari India ini. Ya. Seorang ulama dari India. Dia menikah dengan putri raja, jadi raja juga. Raja sekaligus ulama. Ya, dia bisa menghasilkan karya yang banyak. Murid dari Al-Imam Asy-Syaukani. Namanya adalah Siddiq Hasan Khan. Ya. Ya mungkin masih kerabatnya bukan kerabatnya Syahrukh Khan, tapi Khan itu marga Islam. Siddiq Hasan Khan. Marga Islam itu Khan, ya, Siddiq Hasan Khan. Ya. Murid dari Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau juga mensyarah beberapa kitab dari Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani berpendapat selain darah haid suci. Muridnya Siddiq Hasan Khan, raja ini, raja sekaligus ulama, juga mengatakan darah itu suci. Kemudian di antara ulama kontemporer yang mengikuti pendapat sucinya darah adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara ulama kontemporer yang mengikuti pendapat selain darah haid adalah suci adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau ya sebutkan di dalam kitab beliau Asy-Syarahul Mumti ala Zadil Mustaqni. Syarah Mumti. Syarah yang sangat menyenangkan. Penjelasan yang sangat menyenangkan. Memang menyenangkan sekali kitabnya. Asy-Syarahul Mumti ala Zadil Mustaqni oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan darah itu suci.
dengan membawakan dalil-dalilnya. Yang nanti akan kita bawakan insyaallah sedikit dalil-dalilnya. Ya, Syekh rahimahullah itu ketika mensyarah Zadul Mustaqni menjadikan kitab Zadul Mustaqni yang hampir-hampir mustahil untuk dipelajari, untuk bisa dipelajari tanpa guru itu mustahil. Kitab Zadul Mustaqni. Tapi ketika beliau yang membawakan Zadul Mustaqni menjadi sangat mudah. Ya, Zadul Mustaqni menjadi sangat mudah. Zadul Mustaqni ini juga masih ada kaitannya dengan Muwafaquddin bin Qudamah. Jadi Zadul Mustaqni itu ringkasan dari kitab Al-Muqni. Al-Muqni tadi apa? 2 qaul. SMP. Diringkas menjadi 1 qaul. Menjadi Zadul Mustaqni fi ikhtisaril Muqni. Zadul Mustaqni, bekal bagi orang yang ingin merasa cukup di dalam meringkas kitab Al-Muqni. Kitab Al-Muqni maknanya apa? Kitab yang memuaskan. Gitu. Kitab Al-Muqni, kitab yang memuaskan. Kitab Al-Muqni, kitab yang memperkaya dan mencukupi. Zadul Mustaqni, bekal bagi orang yang ingin merasa cukup di dalam meringkas kitab Al-Muqni. Ya. Zadul Mustaqni fi ikhtisaril Muqni. Dimudahkan ketika beliau yang mensyarah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Padahal ya, luar biasa kitabnya sangat susah. Kalimatnya sangat ringkas. Jadi banyak kalimat yang dibuang. Di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya apa? Kalimah muqaddarah, kalimat yang dikira-kirakan. Itu sangat banyak dihapus oleh Imam Al-Hajjawi. Karena dalam rangka memperingkas menjadi 1 qaul. Maka di mukadimahnya beliau mengatakan fa hada mukhtasarun fil fiqh min muqni al-Imam al-Muwafaqi Abi Muhammad ala qaulin wahidin wa huwa rajih fi madhhabi Ahmad. Ini adalah ringkasan ya di dalam fikih, di dalam madhab Hambali. Diambil dari kitabnya Imam Al-Muwafaq, Muqni. Ya, ala qaulin wahidin, menjadi 1 pendapat. Wa huwa rajihu fi madhhabi Ahmad. Ini pendapat yang rajih di dalam madhab. Kemudian dikatakan wa rubbama hadzaftu minhu masaila nadiratal wuqu'. Terkadang aku hapus masail yang jarang muncul. Karena di zaman Ibnu Qudamah dengan Hajjawi kan berapa ratus tahun. Tentu banyak permasalahan yang jarang muncul ketika di zaman Al-Hajjawi. Wazitu ma ala mislihi yuktamat, dan aku tambah masail yang tidak ada di kitab Al-Muqni. Jadi diringkas, dibuang yang jarang muncul, ditambah yang sering muncul. Ya. Idil himamu qad qasurat. Karena semangat para penuntut ilmu telah melemah, maka saya ringkas. Ya kan? Wal asbabu al-musabbitah an nailil muradi qad kathurat. Tetapi kebutuhan yang mendesak untuk memahami agama ini luar biasa. Ya. Wa ma'asihri hajbi hawa ma yughni ani tatwil. Meskipun kecil ukurannya, tetapi mencakup permasalahan yang banyak, ya. Wala haula wala quwata illa billah wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ini mukadimahnya seperti itu. Ya, Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Asyarhul Mumti mengatakan darah selain haid adalah suci. Di antara dalilnya, mungkin kita hanya mencukupkan dalil tentang sucinya darah, ya. Masih ada beberapa masail, insyaallah dilanjutkan pada pekan depan karena sudah berlalu. Kita akan membawakan dalil tentang sucinya darah. Mereka berdalil yang mengatakan darah selain haid itu suci, ya. Di antaranya yang pertama adalah annal asla fil asya'i at-taharah hatta yaquma dalilun najasah. Bahwasanya asal dari sesuatu itu apa? Dalam kondisi suci. Sehingga tegak atau datang dalil yang menunjukkan perkara itu najis. Wala na'lamu dalilan yujibu ghuslat dam illa damul haid. Maka kami tidak mendapatkan suatu dalil, yang mewajibkan mencuci darah kecuali mencuci darah haid. Ma'a da'a'il hajah ila bayani ma yusibu al-insan min juruhin aw ru'afin wa nahbihima, ya. Bersamaan dengan hajat yang mendesak, bahwasannya seseorang terkadang terkena, ya, tertimpa suatu darah yang disebabkan karena luka, ya. Kebutuhan, ya, yang mendesak tentang menerangkan, ya, perkara yang berkaitan dengan darah yang menimpa manusia disebabkan karena apa? Karena luka. Kemudian karena adanya mimisan dan yang semisalnya.
La siyama was-sahabah radhiyallahu anhum ahlu jihadin. Apalagi para sahabat ketika itu, mereka bisa apa? Bisa perang. Para sahabat biasa berperang, tentu penuh dengan luka. Ya. Wal mujahid takthuru ya jarrahuhu walau kana dam najisan lakanatil hajah da'iyatan ila bayani wujubi ghuslihi wa izalati atharihi minal badan wa thiyab. Sekiranya darah itu najis, maka akan diterangkan ketika itu kewajiban mencuci darahnya dan kewajiban menghilangkan bekas darah tersebut dari badan maupun pakaian. Ternyata sebagian sahabat ketika terkena darah, terkena panah, ya, sehingga tubuhnya, badannya atau pakaian terkena darah, mereka tetap melanjutkan sholatnya, ya. Tapi nanti ada pembahasannya. Ini kita membawakan dalilnya dulu. Ini diantara alasannya. Yang pertama, asal dari segala sesuatu itu suci sampai tegak dalil yang menunjukkan kenajisan perkara tersebut. Ya, diantaranya adalah tidak adanya keterangan, ya, ketika para sahabat sebagian terluka, sebagian mimisan, tidak ada keterangan bahwasanya hal itu harus dibersihkan, ya, dengan cara dicuci, ya, dari badan maupun pakaian mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kisah seorang sahabi. Kisah seorang sahabi yang terkena 3 anak panah dari orang musyrik ketika itu. Kemudian dia tetap melanjutkan sholatnya. Dia berdiri melaksanakan sholat di panah, 3 anak panah menempel pada badannya pada suatu malam. Maka dia tetap menyelesaikan sholatnya sampai darah itu mengalir, ya, mengalir dari tubuhnya. Itu ketika terjadi perang Dzatur Riqa, ya, perang Dzatur Riqa. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Abu Daud, ya, dengan sanadnya di dalam kitab beliau Sunan Abu Daud. Jadi para sahabat atau sebagian sahabat terkena anak panah, mengalir darahnya dalam kondisi sholat, dia tetap melanjutkan sholatnya. Seandainya najis, tentu dia harus apa? Ya, tidak boleh melanjutkan sholatnya. Tidak boleh melanjutkan sholatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, ya iddatu atharin 'anis sahabah dhahiruha taharatu dam. Banyak asar yang datang dari sahabat yang secara dohirnya menunjukkan kesucian darah. Banyak asar atau riwayat dari para sahabat wa annahu la yajibu ghusluhu. Ya, bahwasanya tidak, asar-asar tersebut menerangkan tidak ada kewajiban mencuci darah tersebut. Di antaranya adalah riwayat dari Muhammad bin Sirin tadi yang kita sebutkan, dari Muhammad bin Sirin, dari Yahya ibni Jazzar, ibni al-Jazzar. Jazzar apa nih Jazzar? Hah? 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 Jazar apa jazar? Ya? Tukang daging itu. Iya. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sholat, ya. Kemudian di perutnya ada kotoran dan darah dari jazur, ya, dari daging yang telah dia sembelih. Falam yatawaddo, dan dia tidak berwudu, ya, dan dia tidak berwudu. Maksud berwudu apa di sini? Hah? Tidak mencucinya. Ya, ini ketemu di sini wudu. Ya, darahnya menempel pada badannya. Tetapi Ibnu Mas'ud tidak berwudu dari darah tersebut, tidak mencuci darahnya maksudnya. Ya wudu pasti wudu. Jadi berarti wudu maknanya apa? Ya, mencuci, bisa cebok, bisa mencuci, ya. Jadi dikatakan anna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu sallallahu ala batnihi farthun wa damun min jazurin naharaha. Dari onta yang telah disembelih, darahnya dari onta yang disembelih, ya. Falam yatawaddo, maka dia tidak mencucinya. Wudu di sini maknanya mencuci. Tidak mencuci darah dari onta tersebut yang menempel pada badannya. Ya. Ini ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syariah. Ini lughawiyah ini. Wudu secara lughah bukan secara syar'i. Jadi musibah kalau diterjemahkan, maka Ibnu Mas'ud tidak berwudu. Waktu itu saya baca kitab ini. Jadi ingat ini. Membawakan riwayat ini. Terjemahan
Kalau nggak salah Sahih Fiqh Sunnah. Maka Ibnu Mas'ud tidak berwudu. Keliru menerjemahkannya. Ibnu Mas'ud tidak mencucinya, maksudnya wudu di sini bukan wudu, mencuci. Ya. Wudu di sini maknanya adalah mencuci. Maka Sa'id bin Musayyib ketika mengomentari tadi orang yang cebok dengan air, itu wudunya wanita, itu cara ceboknya wanita maksudnya gitu. Ya, kalau laki-laki di zaman Nabi biasa pakai batu. Nah, berarti ini ya, wa fil lafdin falam yu'idis salat. Dalam lafaz lain tidak mengulangi salatnya. Ya kalau memang najis harusnya mengulangi salatnya. Salat dalam kondisi pakaian najis kan enggak sah salatnya gitu. Ya. Ini 3 riwayat. Walaupun nanti riwayat yang ketiga ini ya. Ini dibantah juga oleh jumhur. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak mencuci darah yang menempel pada perutnya? Kenapa Ibnu Mas'ud tidak mengulangi sholatnya? Ya karena Abdullah bin Mas'ud berpendapat pakaian suci itu bukan syarat diterimanya sholat. Ibnu Mas'ud. Jadi memakai pakaian yang ada najisnya bagi Ibnu Mas'ud sah sholatnya. Ini madhab Ibnu Mas'ud. Sebagaimana kita ketahui ada 4 madhab ketika itu di zaman para sahabat. Madhab Kufah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka nanti ini turun kepada siapa? Imam Abu Hanifah. Nah, rukhsah dalam madhab Abu Hanifah. Memakai pakaian yang ada najisnya, sah sholatnya. Tapi jangan dikumpulkan seluruh rukhsah. Nanti ada kisahnya Al-Qafal Al-Marwazi gitu. Ya, mengumpulkan seluruh rukhsah. Karena Abdullah bin Mas'ud berpendapat ya kesucian pakaian bukan syarat sah diterimanya sholat. Ya wajar, nggak dicuci ya pakaiannya. Ini 3 riwayat. Kemudian ada riwayat dikatakan dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani. Ya, beliau mengatakan ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aku melihat ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia memeras ya darah ya, dari luka yang ada di wajahnya. Ya, peras ini. Kemudian keluar darahnya. Kemudian dia hanya mengelap atau menggosoknya dengan apa? Fahakkahu baina usbu'aihi. Diginin doang darahnya. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian dia salat ya tanpa berwudu ya. Salat tanpa mencucinya. Mau salat tanpa berwudu kan enggak sah. Salat tanpa mencuci darahnya. Berarti ini athar, tadi ada hadisnya, kemudian ada athar. Ini athar riwayat dari para sahabat. Ini dari siapa tadi? Bakar bin Abdillah Al-Muzani. Melihat Ibnu Umar, darahnya digini doang pakai tangan. Ya. Dilap doang, tidak dicuci. Berarti kalau najis tentu harus dicuci kan gitu. Tapi nanti dijawab, itu darahnya sedikit, dimaafkan kan gitu. Oleh jumhur ulama. Ya. Kemudian ya, riwayat berikutnya adalah dari Atha bin Sa'ib. Dari Atha bin Sa'ib. Dia mengatakan, ra'aitu Abdallah ibn Abi Aufa basaqa daman, thumma shalla wa lam yatawaddo. Lagi-lagi yatawaddo lagi sini. Wudu semua. Aku melihat Abdullah bin Abi Aufa basaqa daman. Basakarnya apa? Ludah tapi mengeluarkan darah. Ludah darah gitu kan dari mulutnya. Ya. Kemudian dia sholat walam yatawaddo, tanpa berwudu, ya, tanpa berwudu, tanpa mencuci darahnya. Ini adalah ya 2 pendapat yang berkaitan dengan darah. Apakah darah itu dihukumi najis? Ini adalah jumhur ulama dan ada nukilan ijma. Yang kedua adalah darah itu suci selain darah haid. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis dan athar-athar dari para sahabat. Ya, insya Allah masih ada beberapa pembahasan lagi karena waktunya sudah berlalu 1 jam 24 menit. Insya Allah Ta'ala ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk mukadimahnya membahas ini, melanjutkan ya, ini belum dirojihkan ini. Mana yang rojih? Ya berani merojihkan. Ini pendapat jumhur yang klaim adanya ijma. Ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan langsung melanjutkan ya dari bagian ini ya setelah
membawakan riwayat-riwayat yang mengatakan suci. Baru nanti akan kita bahas mana yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut. Ya, wallahu taala alam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.